Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada soal operator layanan operasional, yaitu pada part 2 kita lanjutkan kepada soal yang ke nomor 15 dengan pembahasannya. Soal yang ke-15, sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? Jawabannya adalah A. Menghubungi teknisi, B. Menghapus pembaruan, C. Melakukan sistem restore, D. Menginstal ulang sistem operasi, E. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Melakukan sistem restore, di mana apabila terjadi kerusakan aplikasi, jadi kita tinggal mengembalikan data-data yang awal dengan cara sistem restore yang ada di sistem komputer. Selanjutnya kita lanjut pada soal yang ke-16. Prosedur pengurusan surat keluar. Yang benar adalah prosedur surat keluar. Yang benar adalah pengurusan surat keluar yang benar adalah A. Membuat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. Yang B. Buat konsep, agenda, ketik, tanda tangan, sampul, kirim. Yang C. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, cap sampul, kirim. Yang D. Buat konsep persetujuan, ketik, agenda, tanda tangan, cap sampul, kirim. Yang E. Konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap sampul, kirim. Jawaban yang benar adalah A. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. Karena ini prosesi pengiriman surat yang pas dan lengkap. Artinya pertama kita membuat surat itu harus ada konsep terlebih dahulu. Setelah konsep itu kita buat, kita tanyakan buat persetujuan konsep dengan cara apakah konsep tersebut disetujui. Kemudian kita agendakan dengan nomor suratnya, barulah kita ketik, dan setelah kita ketik baru kita print dan tanda tangan, dan kita cap stempel dan lipat dan masukkan ke sampul, baru kirim ke alamat tujuan. Soal berikutnya adalah soal yang ke-17. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut A. Sistem alfabetik, E. Geografis, C. Numerik, kronologis, E. subjek. Jadi jawaban yang pas adalah yang D. Kronologis, ya, di mana sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip itu berdasarkan hari dan tanggal harus kita disebut, artinya secara kronologisnya kapan hari dan bulannya dan tahunnya sesuatu itu atau arsip itu kita buat. Jadi kita harus tahu kronologis terlebih dahulu. Soal yang berikutnya adalah soal yang ke-18. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan
langkah pemeliharaan dari A. Arsip rekaman gambar, B. Arsip rekaman suara, C. Arsip mapping audio visual, D. Arsip elektronik, E. Arsip suara dan elektronik. Jawaban yang benar adalah arsip mapping. Nah, itu mapping itu artinya film, audio, suara dan visualisasi. Soal yang ke-19. Bila menerapkan kearsipan sistem subjek dengan setiap laci digunakan beberapa masalah utama. Guide yang dibutuhkan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya ialah guide posisi A. Romawi 1, B. Romawi 2, C. Romawi 3, D. Romawi 4, E. Romawi 5. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk memisahnya adalah B. Romawi 2. Soal yang ke-20. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari A. Nomor surat, B. Nomor di buku agenda, C. Nomor di buku perpal, D. Nomor di buku arsip, E. Nomor urut penyimpanan arsip. Jadi jawaban yang benar adalah karena arsip yang disimpan dengan sistem nomor artinya berapa digit nomor yang dipakai, maka jawaban yang benar adalah nomor urut penyimpanan arsip. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya adalah soal ke-21. Keahlian untuk berkomunikasi. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan motivasi orang lain disebut A. Konseptual, B. Komunikasi, C. Interpersonal, D. Teknis, E. Simpati. Jawaban yang tepat adalah C. Interpersonal, karena interpersonal adalah keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan motivasi orang lain. Soal yang ke-22. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal terkait pekerjaan dan sering pergi ke luar kota. Sebagai seorang yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien, B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Yang C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk rencana tersebut adalah yang B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui pertemuan tersebut. Artinya apabila ada acara, karena ada pertemuan, harus kita memberitahu terlebih dahulu pimpinan kita
karena kita sebagai bawahan harus memberitahu pimpinan kita. Kita lanjut kepada soal yang ke-23. Karena terjadi beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Melihat situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan adalah, jawabannya adalah A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja. C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Yang D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. Yang E. Tetap bertahan di perusahaan dan minta perusahaan mencari jalan keluar. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja. Karena dengan strategi baru kita bisa meningkatkan kinerja pekerjaan kita. Soal yang ke-24. Teori manajemen yang memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya memahami manusia. Aliran ini menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi dalam menerapkan teori-teorinya. Teori ini disebut dengan A. Aliran manajemen mutu, B. Aliran perilaku, C. Aliran klasik, D. Aliran analisis sistem, E. Aliran manajemen ilmiah. Jadi jawaban yang tepat adalah aliran perilaku. Kita lanjut kepada soal yang ke-25. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting. Yang harus dibawa, dokumen penting yang harus dibawa. Kendala sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang akan Anda lakukan. Jadi jawaban yang benar adalah menyimpan dengan sistem online. Jadi agar bisa diakses di mana saja. Jadi itu kelebihan menyimpan dokumen dengan cara online. Jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun itu kita berada, selama kita mempunyai jaringan online atau jaringan internet. Soal yang ke-26. Salah satu tujuan utama seorang bekerja adalah ingin mendapat penghasilan. Hal tersebut dengan prinsip administrasi kepegawaian disebut the right man on the right place. B. Equal pay for equal work. C. Planning, organizing, controlling, actuating. D. Legalitas. E.
prosedural. Jadi jawaban yang benar adalah equal pay to equal work. Karena kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan ya, equal pay for equal work. Soal yang ke-27. Berikut yang bukan merupakan sumber-sumber hukum kepegawaian atau hukum ketenaga kerjaan adalah yang bukan kaitannya sumber-sumber hukum kepegawaian. Diantaranya adalah A. Undang-undang, B. Peraturan, C. Keputusan pejabat, D. Traktat, E. Akad. Jadi jawaban yang tepat adalah, karena dia bukan aturan kepegawaian, adalah akad. Jawabannya adalah E. Soal yang ke-28. Ketika rapat sedang berlangsung, terdapat dua pendapat yang sesama bagus. Sebagai pimpinan rapat, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Langsung memilih salah satu tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. B. Tidak memilih keduanya dengan alasan agar adil. C. Menyerahkan keputusan kepada peserta rapat. D. Memilih penggunaan pendapat pribadi sebagai seorang pimpinan. E. Melakukan voting untuk menentukan pendapat yang akan digunakan. Jawaban yang benar adalah kita harus melakukan voting. Jadi kita harus pada peserta rapat. Jadi yang hal mana yang akan dipakai? Karena kedua-duanya bagus. Lakukan voting. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 29. Terdapat peraturan baru tentang efisiensi pekerjaan di tempat Anda. Sebagai seorang pimpinan, berikut ini hal yang Anda lakukan dalam menyikapi peraturan baru tersebut. A. Menolak dengan keras karena tidak siap menghadapi perubahan. B. Mempersiapkan diri dan karyawan untuk menyambut peraturan tersebut. C. Tidak menolak maupun menerima peraturan baru tersebut. D. Menerima dengan terpaksa tapi tidak melakukan apa-apa setelahnya. E. Menerimanya karena tidak ada pilihan lain. Jawaban yang benar adalah yang B. Mempersiapkan diri dan karyawan untuk menyambut peraturan tersebut. Soal yang terakhir adalah soal yang ke-30. Pandangan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok yang Anda pimpin adalah: A. Masalah tersebut seharusnya diselesaikan oleh orang yang bertanggung jawab. B. Seharusnya masalah tersebut tidak muncul jika semua anggota bekerja sama. C. Memarahi anggota kelompok yang menyebabkan masalah tersebut. D. Mengundurkan diri dari kelompok tersebut karena sudah tidak ada rasa persatuan. E. Semua anggota kelompok berkewajiban untuk bersama-sama menyelesaikannya. Jadi jawaban yang tepat adalah, untuk soal tersebut adalah, jawabannya adalah E. Jadi semua anggota kelompok punya kewajiban bersama-sama menyelesaikan tugas pada kelompok tersebut. Demikian ulasan dari soal operator layanan operasional. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ini dibuka atau diputar 2 atau 3 kali, maka insya Allah kita memahaminya, dan kita buka berulang-ulang, maka kita akan memudahkan kita apabila soal ini terdapat sama pada ujian nanti. Semoga rekan-rekan tenaga honorer yang ikut dan mengikuti seleksi P3K semoga bisa lulus semuanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.